Saat ini beberapa netizen ataupun warganet yang bertanya bahwa kenapa timnas Indonesia harus melakukan training center ataupun pemusatan latihan di Bali, kenapa bukan tempat lain? Nah, menarik kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para warganet, para pendukung timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Garuda Support. Pada konten kali ini saya ingin membahas sedikit tentang persoalan training center yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia sebelum melawan Cina pada tanggal 5 Juni nanti. Nah teman-teman sekalian, beberapa warganet yang bertanya bahwa kenapa harus Bali yang menjadi tempat untuk diadakan training center ataupun pemusatan latihan. Nah teman-teman sekalian, tentunya kita semua tahu bahwa selama putaran ketiga kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026, mulai dari sejak awal sampai dengan pertandingan terakhir kemarin melawan Bahrain, para pemain timnas Indonesia selalu dikejar waktu. Bahkan ada yang datang hanya 1 hari langsung bertanding, ada yang datang cuman setelah hitungan jam langsung bertanding. Maka saat ini karena Liga 1 Indonesia maupun liga-liga yang ada di Eropa menyelesaikan kompetisinya lebih cepat, maka PSSI menggunakan kesempatan ini untuk mempersatukan kembali para punggawa Garuda, dalam hal ini timnas senior, sebelum menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni. Nah, alasan itu yang pertama diadakan training center. Ini dilakukan agar para pemain-pemain timnas ini berkumpul lebih cepat, mereka bisa membangun chemistry mereka secepat mungkin, dan juga bisa latihan dengan santai sebelum menghadapi Cina. Karena kita semua tahu bahwa menghadapi Cina ini merupakan laga krusial bagi timnas Indonesia. Di laga ini yang akan menentukan timnas Indonesia bisa lolos ke fase berikutnya atau tidak, dalam hal ini putaran keempat. Maka PSSI bersama jajarannya berkomitmen untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia lewat pemusatan latihan. Dan Bali dipilih karena Bali merupakan salah satu tempat training center ataupun tempat pemusatan latihan yang saat ini menjadi salah satu tempat pemusatan latihan terbaik di Indonesia, dikenal dengan fasilitas mewah, dikenal dengan semua alat-alat yang menunjang latihan itu yang berkualitas. Maka PSSI mengambil keputusan agar timnas Indonesia bisa mengadakan latihan di sana. Ini semua dilakukan untuk timnas Indonesia bisa kembali tampil melawan Cina tidak dalam kondisi terpuruk. Karena memang beberapa waktu yang lalu kita sama-sama pernah melihat dan menyaksikan bahwa timnas Indonesia selalu dikejar dengan waktu. Dengan demikian PSSI tidak mau lagi hal ini terulang, memanfaatkan liga-liga yang berakhir lebih cepat, maka beberapa pemain akan datang lebih cepat. Karena menurut Pak Sumarji, Ketua BTN, bahwa Patrick Kluivert akan mengadakan pemanggilan pemain paling lambat tanggal 26 Mei. Nah, liga-liga yang ada di Belanda maupun di dalam hal ini di Eropa teman-teman, yang para pemain kita masing-masing membela klubnya di sana, berakhir lebih cepat. Dengan demikian Patrick Kluivert punya waktu untuk bagaimana bisa memanggil pemain-pemain ataupun punggawa Garuda ini agar bisa menginstruksikan ataupun menerapkan baik itu secara sistem maupun teknik, hal-hal teknis yang akan disampaikan oleh Patrick Kluivert selaku nahkoda timnas Indonesia memiliki waktu yang cukup banyak. Maka dengan demikian itu alasan-alasan yang PSSI ambil untuk menetapkan tim asuhan Patrick Kluivert ini bisa
melakukan training center di Bali. Nah, teman-teman sekalian, saya secara pribadi sangat setuju dengan ide PSSI karena betul juga, kalaupun kesempatan ini tidak digunakan, maka timnas Indonesia khususnya para punggawanya yang liganya sudah berakhir pada pertengahan Mei ini, tentunya mereka akan terombang-ambing. Dengan demikian, kalaupun PSSI menggunakan cara ini, maka setelah mereka selesai mengikuti ataupun membela klubnya di liga mereka masing-masing, maka mereka langsung terbang ke Indonesia dan menuju Bali agar mereka langsung bisa setel dengan apa yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Dan Patrick Kluivert sendiri pastinya akan memanggil pemain-pemain yang menurut dia bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap timnas Indonesia, karena bebannya dia pada pertandingan melawan Cina ini salah satu beban yang cukup berat dipikul oleh Patrick Kluivert menurut saya, karena laga krusial dalam hal ini menentukan nasib timnas Indonesia menuju ke fase berikutnya. Sebelum melawan Jepang, Indonesia harus bisa mencuri 3 poin di kandang ataupun di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 nanti. Karena Jepang kita tidak perlu menghitung itu secara kualitas maupun jam terbang. Jepang jauh antara langit dan bumi dengan timnas Indonesia. Yang kita kejar saat ini bagaimana caranya Patrick Kluivert dan anak asuhnya bisa mencuri 3 poin di Gelora Bung Karno nanti. Dan saya secara pribadi selaku pendukung timnas Indonesia, saya yakin dan percaya dengan kerja keras, dengan semangat yang mereka miliki, insya Allah mereka bisa memetik 3 poin di Gelora Bung Karno. Yakin dan percaya itu, karena saya hanya meyakini secara pribadi. Namun menurut teman-teman seperti apa, silakan tulis di kolom komentar. Saya siap mendengarkan apa yang menjadi pendapat dan kritik dari teman-teman sekalian, terutama tentang channel ini. Apa-apa yang perlu diperbaiki, silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Kita ketemu pada video selanjutnya. Tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.